Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas bagian dari unsur politik, yaitu kekuasaan. Namun kali ini kita akan berbicara tentang sekaligus juga negara. Kekuasaan dan negara adalah salah satu atau dua unsur dari politik. Kita akan berbicara tentang pembagian kekuasaan negara, baik secara vertikal maupun horizontal. Jadi maka yang paling mendekati atau yang paling jelas berarti kita membicarakan tentang undang-undang dasar, yaitu di undang-undang dasar itu kita bisa mengambil istilah dia merupakan upaya sebuah pencatatan atau registrasi terkait bagaimana kekuasaan ini dibagi dalam suatu negara. Kalau tidak ada undang-undang, kalau tidak ada registrasi, maka itu yang membedakan adanya negara atau tidak adanya negara. Selalu ada aturan. Nah, kekuasaan itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang bersifat vertikal atau horizontal. Kalau vertikal berarti apa? Dari atas ke kalau horizontal ini yang kekuasaan selalu memiliki dua hal itu, secara vertikal dan secara horizontal. Ingat-ingat ya. Pembagian kekuasaan secara vertikal adalah dia membagi kekuasaan itu menjadi beberapa tingkat dalam sebuah pemerintahan. Seorang ilmuwan politik yaitu Carl G. Frederick itu memakai istilah pembagian kekuasaan secara teritorial atau bisa disebut sebagai territorial division of power. Pembagian kekuasaan ini dengan jelas dapat kita saksikan kalau kita bandingkan antara negara kesatuan, negara federal, serta konfederasi. Nah, dari vertikal ini kita berbicara tentang negara. Negara dibagi menjadi tiga sifatnya, yaitu kesatuan, federal, atau konfederasi. Negara kita menganut yang mana? Amerika menganut yang mana? Indonesia pernah dibikin begini oleh Indonesia. Makanya benderanya macam-macam. Makanya itu yang melahirkan kalau nggak salah itu di konferensi Indonesia Bentar itu waktu pecah Indonesia. Setelah pasca 28 Oktober 1928 kita menyatakan diri sebagai negara Indonesia, kesatuan dari berbagai zona, Sulawesi, Sumatera, Java, Maluku, Borneo,
Borneo. Tiba-tiba kita nama Belanda dialihkan. Ada negara Jawa, ada negara Sumatera. Saya dulu tertarik. Kalau ini kalau saya setuju ada orang dulu ngomong, Indonesia juga punya imigrasi. Berdasarkan pulau-pulaunya aja lah. Negara Sumatera, negara bagian Sumatera, negara bagian Kalimantan, negara kan boleh dong kita kalau seorang akademisi kan berteori gitu. Apa ya kira-kira itu? Apa untungnya ya? Apa ruginya ya? Negara Jawa, khusus sekolah Jawa dong. Negara Madura, tetap aku menjadi bagian dari Indonesia. Tapi aku negara bagian dari kan gitu. Kansas, California, apalagi. Nah, Indonesia kan soalnya sangat luas kan. Kamu pernah ke Buton kan? Pernah ke Buton? Tahu Buton mana? Ya, mana Buton? Kamu pernah ke Natuna? Saya juga hampir terbang ke Pulau Natuna, cuma bayangkan ya, jauh berpisah ke Pulau Sumatera tengah laut. Saking besarnya Indonesia ini, makanya sendiri sih enggak. Jawa Timur sudah kamu jelajahi semuanya. Pernah ke Pacitan? Pernah? Kemana? Ya. Pantainya Pak. Rekreasi ya. Iya. Pernah ke situ Bondo? Dekatnya Bondowoso. Pernah ke Banyuwangi? Pernah Pak pas ke Bali melewati saja. Ya. Saking luasnya negara kita itu, sehingga kita bayangkan, saya Kalimantan paling nang Pontianak gitu aja sih. Enggak tahu. Saya ke Indonesia Timur paling jauh Lombok. Sumbawa sih saya, Sumbawa. Lombok 2 kali. Sumbawa saya paling jauh. Ternate tidurnya belum pernah. Papua ada yang sudah pernah ke Papua? Kau berdiri tak mudah. Karena memang besar. Kita pelan-pelan ya. Oke. Kalau pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya yang secara horizontal. Pembagian ini menunjukkan perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, yudikatif, atau yang lebih dikenal sebagai trias politika atau pembagian kekuasaan, division of power. Dulu telah saya jelaskan, trias politika, eksekutif, yudikatif, legislatif, semuanya berdiri secara sejajar. Ini eksekutif, ini legislatif, ini yudikatif. Ini membuat undang-undang, ini melaksanakan, ini mengawasi. Dulu pada saat era monarki, kekuasaannya jadi satu. Siapa pemegang kekuasaan tertinggi? Raja. Raja sebagai pembuat undang-undang, raja sebagai pelaksana undang-undang, raja juga yang melaksanakan hukuman pidana yang lain. Berarti pada saat itu raja bersifat absolut. Raja tidak pernah salah. Pasal 1, raja tidak pernah. Pasal 2, kalau raja salah kembali ke pasal itu apa? Itu apa? Mak ke istri. Iya. Oh, nanti kalau jadi istri, dari istri ya punya anak. Ini kan. Istri tidak pernah salah. Pasal 1 enggak. Pasal 2 kalau istri salah kembali ke pasal repot. Mau makan di mana, Mah? Terserah. Makan soto yuk. Bosen. Mie goreng kurang enak. Lah terus di mana? Terserah. Palian guyu Malia. Iya kayak gitu ya Malia. Oh gitu. Kamu nanti kalau jadi ibu kayak gitu Malia ya. Dan itu nikmat banget rasanya.
Tiap bulan gajian. Ya kan? Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan, Menteri Pertahanan. Jadi satu semua. Oke, kalau vertikal adalah pembagian negara sebagai negara kesatuan, federal, serta konfederasi. Nah, kembali ke kekuasaan yang bersifat vertikal, kita akan membahas tentang perbandingan antara negara konfederasi, negara kesatuan, dan federal. Apa itu negara konfederasi? Ada yang bisa tahu? Ada yang tahu? Konfederasi itu terdiri dari beberapa negara, ini menurut L. Oppenheim ya, yang berdaulat penuh yang untuk mempertahankan kemerdekaan ekstern dan intern, bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan tersendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap negara anggota konfederasi, tapi tidak terhadap warga negara-negara itu. Jadi negara konfederasi itu adalah gabungan antara negara-negara yang tapi dia memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya. Jadi menggabungkan diri jadi satu, kayak menjadi sebuah aliansi. Dulu pernah ada kan Europe, gabungan dari negara-negara yang memiliki kesamaan wilayah yang ada di benua Eropa. Maka dia membuat konfederasi. Bahkan dia membuat mata uang baru namanya euro. Akhirnya Inggris keluar dengan yang terkenal Brexit. Dia keluar dari konfederasi negara euro. Kenapa kok dia mau menjadikan satu? Untuk alat pertahanan dia. Jadi kalau dia sudah menjadi negara konfederasi, maka setiap serangan pada satu negara akan menjadi ancaman bagi semua negara yang ada di situ. Jadi negara lain yang jadi itu Inggris, Jerman, Perancis, apalagi yang Eropa. Negara-negara Eropa. Ayo. Indonesia gak pati jelas Pak negara Eropa. Apa ya negara Eropa ini? Nek piala Euro iku lho. Apa ayo. Nek timnas Euro, tim piala Euro. Jerman kan, Itali, terus Jerman, Perancis, Inggris, Portugal masuk enggak? Portugal, apalagi? Spanyol. Yang menang Spanyol ya kemarin ya. Oh, banyak. Nah, itu kumpul jadi satu. Karena memiliki kesatuan wilayah. Atau siapa sing seneng nonton anime Naruto? Desa Konoha bergabung Konohagakure, terus apa meneh? Apa meneh Mas? Negara daun, negara kabut, negara air. Jadi satu kan itu. Melawan Madara, terakhir perang dunia ketiga itu. Itu menjadi dulu musuhan. Tapi karena sudah tahu ya, ngapain kita bertengkar satu sama lain, mending saling mendukung. Yang penting kon ojo ganggu daerahku, aku gak ganggu daerahmu, kita berjalan bersama-sama, bahkan bekerja sama. Itu yang disebut sebagai negara konfederasi.
kita juga ada kan sebenarnya ASEAN. Cuman kan mau ngulek kayak bal-balane kan ngono. Piala AFF juga atau menang Indonesia. Oke, sekarang negara kesatuan. Menurut C.F. Strong, negara kesatuan ialah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional atau pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya pada daerah berdasarkan hak otonomi. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, tapi pada tahap terakhir kekuasaan tertinggi tetap di tangan pemerintah pusat. Jadi kedaulatannya, baik kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan keluar, sepenuhnya terletak pada pemerintahan pusat. Jadi Indonesia menganut sistem negara kesatuan. Negara kesatuan apa? Yang tertinggi di mana? Di pusat. Ibu kotanya di mana? Jakarta. Yang rencananya mau pindah ke IKN, tapi belum tahu kapan. Di pusat ini, nah pusat ini punya daerah. Ada berapa provinsi di Indonesia? 34. Namanya Pak Tadi 27 provinsi. Sekarang jadi berapa? Coba cek mas. Berapa jumlah provinsi di Indonesia? Dari PS ya. Maka jadi 38 provinsi. Jawa Timur berapa kabupaten kota? Ini pusat membawahi provinsi-provinsi sebanyak 38, dan 38 per provinsi itu rata-rata membawahi berapa? Jadi sistemnya begini. Apa? Berapa? Jadi Jawa Timur berapa provinsi? 29 plus 9 ya. Berarti 38 juga ya. 38 kap kota. Nah ini dibagi lagi kota kap berapa kecamatan? Kecamatan dibagi lagi menjadi kelurahan atau desa. Desa dibagi lagi menjadi RW, RW dibagi per RT. RT berapa rumah tangga sampai RT lah. Berjenjang. Tapi tetap kekuasaan tertinggi ada di pusat. Itu yang disebut negara kesatuan. Tapi tetap pusat memberikan hak untuk otonomi, tapi diawasi. Namanya sekarang lembaga yudikatifnya adalah KPK. Awas sampai korupsi. Nah, banyak bupati, wali kota yang ditangkap karena kasus. Itu menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi tetap ada di pusat, dipimpin oleh dibantu oleh menteri ke daerah, presiden di dalam daerah, yaitu dibantu gubernur. Di bawah mana? Menteri dalam negeri. Gubernur membawai apa? Wali kota dan bupati. Wali kota membawai apa? Para camat. Camat membawai apa? Kades atau lurah. Lurah membawai apa? RW. RW membawai RT, terus berjenjang kekuasaannya. Tetap tertinggi di pusat. Itu yang disebut negara kesatuan. Meskipun daerah dibebaskan untuk melaksanakan otonomi, itu yang disebut desentralisasi. Jadi sentral. Nah, sekarang apa yang dimaksud sebagai negara federal? Ada pendapat yang memang mengemukakan bahwa agak sulit memang merumuskan federalisme itu apa. Karena ia bentuk pertengahan. Nah,
Berarti negara federal itu bentuk pertengahan. Ada semacam fusion atau perpaduan antara bentuk negara kesatuan dan negara konfederasi. Maka agak sulit kita. Ya, federal itu. Gak diomong kayak kekuasaan ada di pusat, ya gak juga. Sementara semuanya berdaluat, ya gak juga. Jadi dia kayak semacam perpaduan antara kesatuan dan federasi. Nah, ini federal. Menurut C.F. Strong, salah satu ciri negara federal ialah bahwa ia mencoba memadukan dan menyesuaikan dua konsep yang sebenarnya bertentangan, yaitu kedaulatan negara federal dalam keseluruhannya dan kedaulatan negara bagian. Penyelenggaraan kedaulatan keluar dari negara-negara bagian diserahkan sama sekali kepada pemerintah federal, sedangkan kedaulatan ke dalam dibatasi. Paham? Jadi kedaulatan negara dia secara keluar itu diserahkan kepada kekuasaan federalnya di atas. Tapi kekuasaan ke dalam negara-negara itu juga dibatasi. Makanya di Amerika itu kan tiap-tiap negara ada polisi kan ya, namanya sheriff kan kalau di sana. Tapi dalam kasus-kasus tertentu ketika itu dirasa ada ancaman untuk negara federal, FBI yang turun. Federal Bureau Investigation. Jadi FBI turun, wah iki wis pusat iki wis ngono itu. Pernah nggak nonton film-film barat itu? Dari mana? FBI. Intelijennya apa? CIA. Lah polisi federal apa namanya? Marshal. Itu yang film yang terkenal itu, The Fugitive, pelarian. Sekalipun terdapat banyak perbedaan antara negara federal satu sama lain, tapi ada satu prinsip yang dipegang teguh, yaitu bahwa soal-soal yang menyangkut negara dalam keseluruhannya diserahkan pada kekuasaan federal. Dalam hal tertentu, misalnya mengadakan perjanjian internasional, mencetak uang, pemerintah federal bebas dari negara bagian, dan dalam bidang itu pemerintah federal mempunyai kekuasaan yang tinggi. Menurut K.C. Weir dalam bukunya Federal Government atau Pemerintahan Federal, prinsip federal ialah bahwa kekuasaan dibagi sedemikian rupa sehingga pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dalam bidang-bidang tertentu adalah bebas satu atau sama lain. Misalnya soal hubungan luar negeri, mencetak uang, itu diserahkan ke pemerintahan federal. Tapi kalau nyangkut kebudayaan, kesehatan, sosial, itu diserahkan ke negara bagiannya masing-masing. Tapi khusus perjanjian internasional, khusus nyetak uang, negara federal yang punya kekuasaan. Dolar itu ya sing nyetak dong, negara federal. Negara bagian boleh nyetak enggak? Enggak. Tapi ketika ngomong tentang seni, budaya, kesehatan masyarakat, boleh untuk mengurus dirinya sendiri. Itu caranya. Jadi, bagi warga negara federal, kesannya itu kok ada dua kekuasaan ya. Kekuasaan federal dan kekuasaan bagian. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi konflik di warganya itu satu sama lain. Terus film-film itu sering mengungkapkan kayak gitu. Kan kadang-kadang negara bagian yang satu dengan bagian yang lain itu kan
punya hukum dan aturan yang berbeda-beda kan. Asal yang aturan pusatnya itu dipegang oleh federal, dia bebas menggunakan hukum sendiri. Di Las Vegas itu orang bebas menikah sama siapa saja dan sama apa saja. Ngerti maksudnya? Saking bebas. Kon isok rabi ambek pasangan lawan jenis, isok rabi ambek sesama jenis. Kon mau rabi ambek bantal ya gak apa-apa, mau rabi ambek boneka, mau rabi ambek mbek ya gak apa-apa. Karena kemerdekaan warganya nomor 1. Judi yang gak dilarang, prostitusi juga gak dilarang, diatur di sana. Bahkan Las Vegas adalah kota yang terkenal dengan, tahu ya Las Vegas tuh ya? Sih bener. Tahu dah Las Vegas. Nek tinju-tinju itu loh, lah terkenal Las Vegas loh. Kenapa kok tinju itu di Las Vegas? Tahu nggak? Ya kan pertarungan judinya biar bagus di sana. Bandar judi di sana. Kan di beberapa negara juga ada yang melarang minuman keras, membawa senjata api bebas kan? Di Indonesia nggak boleh. Kalau nggak aparat atau orang-orang pilihan tertentu yang harus melalui proses yang ketat. Lawyer boleh punya senjata api, direktur perusahaan boleh punya senjata api, tapi tes psikologinya ketat. TNI, Polri boleh punya senjata api. Kalau di sana semua warga sipil boleh punya senjata api. Makanya sering di sana anak-anak SMA itu yang stres-stres itu terjadi kasus penembakan ke teman-temannya. Ada. Oke, dari pembagian kekuasaan secara vertikal, ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Tahu ya? Nanti materinya bisa dibaca. Banyak ini. Branch of government. Uni Soviet, tahu Uni Soviet yang sekarang jadi Rusia? Itu dulu juga negara federasi. Kau pede mangane. Akhirnya terus diperwedeli satu persatu menginginkan kemerdekaannya masing-masing kan. Termasuk apalah Uzbekistan, apalagi bahkan negara-negara yang Islam itu Tajikistan, pecahan-pecahan Uni Soviet itu. Sing saiki perang ambil Uni Soviet itu. Sing didukung Amerika itu dan negara Eropa itu. Ukraina, Uni Soviet, kau gede kekuasaannya dulu. Nah, itu mengancam negara-negara Barat, negara-negara Eropa. Sehingga dulu dibagi dua pertahanan, NATO dan Pakta Warsawa. NATO bentukannya Amerika, negara-negara Eropa, Pakta Warsawa bentukannya negara-negara Uni Soviet. Itu membuat sistem pertahanan sendiri-sendiri. Akhirnya kalahnya dengan globalisasi, kalahnya dengan glasnost, keterbukaan. Warganya ngiri di sana melihat McD, melihat film-film Hollywood, melihat kapitalisme. Di sana orang boleh kaya ya, di sini nggak boleh. Komunis kan sama, nggak boleh ada yang kaya, nggak boleh ada yang miskin, harus sama bukan? Rata-rata. Kamu kalau punya embek 15, ya harus paling punya 2-3 aja. Yang lain harus kamu serahkan ke negara. Sama negara dibagi ke yang lainnya. Akhirnya kayak gitu. Kok enak ya, kok enak. Akhirnya terus pecah. Itulah plus minusnya negara federasi. Nah, ngomong tentang perkembangan konsep teras politika,
dalam penyelenggaraan negara, kekuasaan dibagi menjadi 3. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan itu dipisah satu sama lain. Bahayanya adalah ketika mereka saling bekerja sama. Ini yang bahaya, ini yang nggak boleh. Kalau mereka bekerja sama, maka bisa diindikasikan bahwa tingkat korupsi pasti akan sangat tinggi. Ini yang bahaya. Makanya kenapa kok harus dipisah. Ada pertanyaan dari sini? Nanti sisanya bisa dibaca ya. Nanti Pak Dhani unggah. Oke?